Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video kami. Jadi di sini kami telah studi mata kuliah akuntansi teori akuntansi kelas akuntansi 2023 yang akan menjelaskan tentang paradigma teori akuntansi, tentang pendekatan antropologis, deduktif, dan implikasi perilaku pasar. Jadi dari kelompok studi beranggotakan 6 orang yang kami selawati dengan 523, yang mata Eka dengan 458, Angkasa dengan 461, Hidayati dengan 462, Alfian Ma'ruf dengan 466, dan saya Ibu Raputi Sudaganti dengan 484. Semoga video ini bermanfaat. Konsep paradigma antropologis dan deduktif. Pengertian paradigma dalam konteks teori akuntansi. Paradigma adalah suatu cara pandang atau kerangka berpikir ilmiah yang digunakan oleh komunitas ilmiah untuk memahami realitas dan memecahkan masalah dalam suatu disiplin ilmu, termasuk akuntansi. Dalam konteks akuntansi, paradigma menentukan bagaimana teori akuntansi dibangun, dikembangkan, dan diaplikasikan. Paradigma memengaruhi asumsi dasar seperti sifat informasi akuntansi, peran pengguna laporan keuangan, serta tujuan laporan keuangan. Paradigma antropologis berbasis pada nilai-nilai budaya dan sosial akuntansi sebagai praktik sosial. Paradigma antropologis memandang akuntansi sebagai praktik sosial dan budaya, bukan hanya sebagai sistem teknis untuk pencatatan transaksi. Artinya, akuntansi dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma, kepercayaan, dan interaksi manusia. Sedangkan paradigma deduktif dimulai dari prinsip dasar, lalu diturunkan jadi teori dan diaplikasikan. Paradigma deduktif adalah pendekatan pengembangan teori yang dimulai dari asumsi dasar atau prinsip umum, lalu diturunkan secara logis menjadi teori, dan akhirnya diuji atau diterapkan pada praktek akuntansi. Ini adalah pendekatan top-down dari teori ke praktek. Perbedaan antara paradigma antropologis dan deduktif. Paradigma antropologis melihat akuntansi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya, norma, dan juga nilai masyarakat. Pendekatannya bersifat kualitatif dan konseptual dengan tujuan memahami makna di balik praktik akuntansi. Sementara itu, paradigma deduktif memulai dari prinsip dasar yang diturunkan menjadi teori, lalu diterapkan dalam praktek. Pendekatannya logis dan sistematis, bertujuan membangun teori akuntansi yang konsisten dan dapat diterapkan secara umum. Contoh penerapan konsep paradigma antropologis dan deduktif dalam akuntansi. Contoh penerapan konsep paradigma antropologis adalah di dalam paradigma antropologis, akuntansi dipelajari sebagai bagian dari kehidupan sosial. Contohnya yaitu dalam sebuah komunitas adat atau desa, pencatatan keuangan bisa dilakukan secara tradisional berdasarkan kepercayaan, gotong royong, atau sistem nilai lokal. Meskipun tidak mengikuti standar formal seperti PSAK, praktik tersebut tetap dipahami sebagai sistem akuntansi dalam konteks budaya mereka. Sedangkan contoh penerapan konsep paradigma deduktif adalah IASB memulai dengan asumsi dan tujuan pelaporan keuangan seperti menyediakan informasi yang berguna bagi investor. Dari situ, dikembangkan konsep dasar seperti antisa ekonomi, kesinambungan usaha, dan basis akrual. Konsep ini kemudian digunakan untuk menyusun standar akuntansi seperti IFRS yang kemudian berlaku secara global. Baik, di sini kita akan membahas paradigma laba yang sebenarnya. Yang pertama, definisi laba menurut berbagai teori. Laba dalam akuntansi secara umum itu didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan atau revenue yang diakui selama periode tertentu dengan dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode yang sama. Definisi ini menekankan prinsip matching atau pencocokan antara pendapatan dan biaya untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut PSAK nomor 46, laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Menurut Bill Cowie, tahun 2007 itu mengidentifikasi 5 karakteristik dari laba akuntansi, antara lain yang pertama, berdasarkan transaksi aktual atau eksternal dan internal. Yang kedua, dihitung untuk periode tertentu. Yang ketiga, mengacu pada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Yang keempat, menggunakan pendekatan transaksi. Yang kelima, didasarkan pada pengukuran yang objektif dan dapat diverifikasi. Nah,
Sementara itu, dalam teori ekonomi, laba didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan atas seluruh biaya, termasuk biaya eksplisit dan implisit atau biaya kesempatan. Laba ekonomi menekankan pada nilai tambah real yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan semua alternatif penggunaan sumber daya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbedaan laba akuntansi, laba ekonomi, dan laba real. Yang pertama, kita bahas dulu dari aspek definisinya. Untuk laba akuntansi sendiri kan sudah seperti yang dijelaskan bahwa kalau laba akuntansi itu merupakan selisih pendapatan dan biaya menurut standar akuntansi. Sedangkan laba ekonomi itu merupakan selisih pendapatan dan seluruh biaya termasuk biaya kesempatan. Sedangkan laba real itu merupakan laba yang benar-benar mencerminkan daya beli atau nilai konsumsi aktual. Yang aspek kedua yaitu biaya yang dihitung. Untuk laba akuntansi sendiri, biaya yang dihitung itu biaya eksplisit atau yang tercatat dalam laporan keuangan. Sedangkan laba ekonomi itu biaya yang dihitung itu biaya eksplisit ditambahkan dengan biaya implisit atau opportunity cost. Yang ketiga, laba real itu biaya yang dihitung merupakan ada biaya eksplisit, implisit, dan penyesuaian inflasi ataupun deflasi. Aspek yang ketiga yaitu prinsip pengukuran. Berdasarkan untuk laba akuntansi sendiri, prinsip pengukurannya itu berdasarkan PSAK ataupun kalau di internasional itu ada GAAP. Sedangkan untuk laba ekonomi itu prinsip pengukurannya berdasarkan konsep ekonomi tidak terikat oleh standar. Dan untuk laba real itu prinsip pengukurannya berdasarkan konsep ekonomi dan daya beli. Aspek yang keempat ada tujuan. Untuk laba akuntansi sendiri tujuannya itu untuk pelaporan keuangan, kepatuhan, dan evaluasi kinerja. Untuk laba ekonomi tujuannya untuk analisis ekonomi, pengambilan keputusan strategis. Sedangkan untuk laba real itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi real. Yang aspek selanjutnya yaitu rentang waktu. Untuk rentang waktu dari laba akuntansi itu periode tertentu. Itu bisa kuartal, tahun, bahkan bisa per bulan untuk laba akuntansi sendiri. Terus selanjutnya ada laba ekonomi, itu rentang waktunya bisa jangka pendek atau panjang. Yang ketiga, untuk laba real itu rentang waktunya jangka panjang dan memperhitungkan inflasi. Aspek yang terakhir ada pajak. Untuk laba akuntansi sendiri itu dipengaruhi oleh aturan perpajakan, sedangkan untuk laba ekonomi itu tidak mempertimbangkan pajak secara spesifik, dan untuk laba real itu tidak mempertimbangkan pajak. Selanjutnya, kritik terhadap laba tradisional sebagai ukuran kinerja. Ukuran laba tradisional atau laba akuntansi itu sering dikritik karena beberapa alasan, yaitu yang pertama ada karena hanya mencerminkan data historis dan tidak selalu relevan untuk masa depan. Yang kedua, itu rentan terhadap manipulasi atau earning management, sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, tidak memperhitungkan biaya kesempatan dan nilai real yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat, tidak selalu mencerminkan arus kas aktual, sehingga bisa berbeda dengan kondisi keuangan real perusahaan. Yang kelima, tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi, perubahan nilai uang, dan resiko ekonomi. Nah, kritik ini mendorong munculnya ukuran kinerja berbasis nilai atau value-based management seperti EVA atau Economic Value Aid yang lebih menekankan pada penciptaan nilai ekonomi real bagi pemegang saham. Baik, yang selanjutnya ada laba dalam konteks pengambilan keputusan dan informasi yang relevan. Jadi laba yang berkualitas tinggi itu adalah laba yang relevan, reliable, dan dapat dibandingkan atau komparabilitas ataupun konsistensinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan, laba yang berkualitas itu memiliki persistensi atau berkelanjutan, prediktabilitas atau dapat diprediksi di masa depan, dan variabilitas yang rendah.
Nah, dengan dekat dengan arus kas operasi sehingga lebih mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas, yang selanjutnya itu memiliki hubungan erat dengan harga saham dan return. Nah, sehingga bermanfaat untuk penilaian ekuitas dan keputusan investasi. Menurut Skipper dan Vincent pada tahun 2003, itu menekankan bahwa kualitas laba diukur dari kedekatannya dengan laba ekonomik, yaitu laba yang benar-benar dapat dikonsumsi tanpa mengurangi kemampuan perusahaan di masa depan. Nah, laba yang berkualitas tinggi akan menurunkan biaya ekuitas dan meningkatkan kepercayaan investor. Manajemen laba atau earning management itu dapat menurunkan kualitas laba dan mengurangi kebermanfaatan informasi laba dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang paradigma laba yang sebenarnya sangat penting agar informasi laba yang digunakan benar-benar relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kegunaan keputusan. Decision usefulness atau kegunaan keputusan adalah konsep utama dalam pelaporan keuangan yang menekankan bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan, seperti investor, kreditur, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Konsep ini menjadi landasan dalam penyusunan standar akuntansi modern termasuk PSAK di Indonesia. Tujuan dari decision usefulness sendiri ada relevansi, yaitu harus mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian ada reliabilitas yang berarti harus bisa diandalkan, bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya. Teori yang mendasari pengambilan keputusan ada 3, yaitu teori nilai informasi yang menekankan pentingnya informasi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan untuk mendukung keputusan ekonomi, yaitu konsep decision usefulness. Yang kedua ada bounded rationality, pengambil keputusan mencari solusi yang cukup memuaskan karena keterbatasan informasi dan waktu. Yang ketiga ada prospek teori, yang manusia cenderung lebih menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan setara, menjelaskan bias dalam keputusan investasi. Kemudian ada perbandingan antara normative decision model dan descriptive model. Model keputusan normatif berasumsi pengambilan keputusan rasional dengan informasi yang lengkap. Tujuan dari model ini adalah untuk mendapat solusi yang optimal. Contohnya adalah analisis biaya manfaat dalam alokasi sumber daya. Kemudian descriptive model itu mengakui kognitif, bias, dan faktor emosional dalam keputusan nyata. Tujuan dari model ini untuk memahami bagaimana keputusan sebenarnya dibuat, termasuk penyimpangan dari rasionalitas. Contoh dari model ini ada investor yang dipengaruhi oleh preferensi risiko subjektif atau pengalaman masa lalu. Contoh dari model pengambilan keputusan ada model investor individu yang termasuk ke dalam model deskriptif yang dipengaruhi oleh perspektif pribadi atau pengalaman masa lalu. Yang kedua ada model manajerial yang menggunakan analisis kuantitatif untuk alokasi sumber daya optimal. Model manajerial ini menggunakan metode normatif. Yang ketiga ada implikasi praktis yang cocok untuk masalah terstruktur dengan data lengkap. Nah, implikasi praktis ini juga termasuk ke dalam model data normatif. Oke, selanjutnya saya masuk ke dalam materi siapa saja yang mengambil keputusan investor, kreditor, dan manajer. Yang pertama itu kita masuk ke investor atau pemilik modal. Siapakah mereka? Investor adalah pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan dengan harapan mendapatkan imbal hasil di masa depan, baik melalui dividen untuk saham maupun capital gain. Nah, jenis investor itu juga ada beberapa, kayak investor individu, perorangan, investor institusional, lembaga seperti dana pensiun, reksadana, dan lain-lain. Lalu angel investor dan venture capital, kayak khusus startup itu. Lalu untuk keputusan yang diambil itu apakah akan membeli atau menahan atau menjual saham. Lalu apakah perusahaan memiliki prospek yang menguntungkan dan bagaimana risiko dan return investasi. Apakah perlu menambah investasi atau menarik dana. Lalu tujuan dari investor ini untuk memaksimalkan return on investment atau ROI singkatnya. Lalu untuk menghindari kerugian, lalu menanamkan modal pada perusahaan yang berkinerja baik dan transparan.
Lalu masuk ke kreditor atau pemberi pinjaman dan penjaga likuiditas. Kreditor itu adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka ini bisa berupa dari bank, lembaga keuangan non-bank, pemasok, supplier yang memberikan kredit usaha. Lalu untuk keputusan yang diambil itu seperti apakah perusahaan layak diberi pinjaman atau kredit, bagaimana kemampuan perusahaan untuk melunasi utang tepat waktu, dan apa saja jaminan atau agunan yang diberikan, dan apakah perusahaan memiliki rasio keuangan yang sehat seperti debt to equity ratio atau singkatnya DER atau interest coverage ratio, yang bertujuan utamanya itu untuk memastikan pengembalian pokok dan bunga pinjaman, lalu menghindari kredit macet, dan mengelola risiko likuiditas dan solvabilitas dari pihak peminjam. Lalu yang terakhir kita masuk ke manajer, pengelola operasional dan strategi perusahaan. Manajer adalah individu atau tim yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari, mengambil keputusan berdasarkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Lalu untuk keputusan yang diambil itu bagaimana penyusunan anggaran dan strategi keuangan, apakah perlu melakukan ekspansi investasi atau efisiensi biaya, bagaimana cara meningkatkan profitabilitas dan daya saing, apakah perlu mengajukan pinjaman atau menarik investor baru. Yang bertujuan utama itu untuk mencapai target kinerja perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memastikan kelangsungan usaha, lalu menjaga kepuasan investor, kreditor, dan stakeholder lainnya. Baik, selanjutnya masuk ke materi bagaimana manajer, kreditor, dan investor menggunakan laporan keuangan. Yang pertama itu investor, itu untuk mencari nilai dan potensi return atau pengembalian. Jadi tujuan investor menggunakan laporan keuangan itu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, potensi pertumbuhan, kemampuan menghasilkan laba dan membayar dividen, dan risiko investasi. Jadi fokusnya investor itu ke arah laporan laba rugi untuk melihat pertumbuhan pendapatan laba bersih, lalu laporan posisi keuangan raca untuk menilai kekuatan aset dan struktur modal, lalu laporan arus kas kayak seperti apakah perusahaannya punya cukup kas dari operasional, lalu rasio keuangannya. Selanjutnya manajer itu mengambil keputusan strategis dan operasional. Tujuannya yaitu untuk merancang strategi bisnis, mengevaluasi performa divisi, menentukan penghematan biaya atau ekspansi, dan mengatur anggaran investasi. Jadi fokus manajer itu ke semua komponen laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, lalu menganalisis tren, efisiensi biaya, dan profitabilitas produk atau unit bisnis. Contohnya itu jika laporan menunjukkan margin laba menurun, manajer bisa mengevaluasi biaya produksi atau melakukan negosiasi ulang dengan supplier. Lalu masuk ke kreditor. Kreditor itu menilai kemampuan bayar dan risiko kredit. Tujuan kreditor menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah perusahaan mampu membayar utang tepat waktu, menganalisis tingkat risiko gagal bayar, menentukan bunga atau syarat kredit. Fokus kreditor itu yang pertama itu neraca, misal untuk melihat jumlah utang dan aset yang dimiliki, lalu laporan arus kas, terutama arus kas dari kegiatan operasional, lalu rasio keuangannya. Jadi ada pelaku agregat, pasar versus perilaku individu dalam konteks akuntansi. Akuntansi tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mempengaruhi perilaku pasar dan individu. Nah, ada dua pendekatan dalam memahami reaksi terhadap informasi akuntansi. Nah, yang pertama adalah perilaku agregat pasar atau efisiensi pasar, dan yang kedua perilaku individu atau bias heuristik. Perilaku agregat pasar atau efisiensi pasar. Berdasarkan hipotesis pasar atau EMH dari teori keuangan, satu, pasar menterminkan seluruh informasi tersedia, dua, tidak mungkin secara konsisten mengalahkan pasar. Nah, intinya terhadap akuntansi, yang pertama informasi akuntansi langsung tersedia dalam harga saham, yang kedua menekankan pada pentingnya time dan full disclosure. Selanjutnya adalah perilaku individu atau bias dan heuristik. Jadi dari perilaku adalah investor tidak selalu rasional. Biasanya dalam mengambil keputusan keuangan ada beberapa, yang pertama ada outperforming, dua ada hard behavior, ada resultatif. Heuristik adalah strategi sederhana atau pasaran untuk membuat suatu keputusan cepat. Implikasi
dan interpretasi terhadap implikasinya terhadap laporan keuangan bisa juga tergantung pada persepsi atau psikolog individu. Jadi selanjutnya adalah perbandingan antara perilaku agregat atau insight pasar dan perilaku individu atau perilaku keuangan. Dari aspek fokus, kalau perilaku agregat itu reaksi pasar secara kolektif dan perilaku individu keputusan investor secara individu. Dalam aspek rasionalitas, perilaku agregat cenderung tinggi dan rasional, perilaku individu cenderung terbatas atau blended rationality. Dalam aspek implikasi akuntansi, perilaku agregat perlu transparansi maksimal, sedangkan perilaku individu perlu penyajian informasi yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan. Dalam aspek teori dasar, perilaku agregat EMH atau FAMA, sedangkan perilaku individu behavioral finance dalam versinya Kahneman dan Tversky. Jadi sebenarnya hubungan akuntansi dengan teori keuangan. Teori keuangan menggunakan data akuntansi sebagai input utama untuk valuasi dan pengambilan keputusan. Konsep seperti earning quality, reference, dan value reference berasal dari hubungan itu. Harga saham mencerminkan nilai informasi akuntansi dan dasar riset dari bisnis modal. Selanjutnya hubungan akuntansi dengan teori perilaku. Akuntansi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh psikologi penggunaan laporan. Disclosure effect cara pengujian menggunakan persepsi. Mendesak perlunya standar akuntansi yang mempertimbangkan kondisi penggunaan, persepsi resiko dan implikasi dan modal. Selanjutnya, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders untuk pengambilan keputusan. Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk menilai kinerja posisi keuangan dan arus kas suatu entitas. Informasi ini digunakan oleh investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Dalam konteks ini, akuntansi bertindak sebagai sistem yang mengumpulkan data ekonomi dan mengolahnya menjadi informasi yang dapat dipahami dan digunakan. Selanjutnya, pengaruh teori ekonomi terhadap akuntansi. Yang pertama, teori agensi, menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik dan juga agen atau manajemen. Karena terdapat pemisahan kepemilikan dan pengendalian, manajemen memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingan sendiri bukan pemilik. Laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk memantau perilaku agen dan mengurangi konflik kepentingan melalui kontrak berbasis kinerja. Yang kedua, teori informasi asimetris menjelaskan kondisi ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lain. Dalam konteks akuntansi, manajemen tahu lebih banyak tentang kondisi keuangan perusahaan daripada investor. Pelaporan keuangan bertujuan mengurangi asimetri informasi melalui penyajian informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Selanjutnya, relevansi versus reliabilitas. Yang pertama, relevansi. Informasi harus berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Misal, nilai wajar aset mencerminkan kondisi pasar terkini yang lebih relevan bagi investor. Yang kedua, reliabilitas. Informasi harus dapat diverifikasi bebas dari bias dan dapat diandalkan. Misalnya, biaya historis lebih reliable karena berbasis transaksi nyata. Selanjutnya, efisiensi informasi dalam pasar modal. Konsep ini berkaitan dengan efficient market hypothesis atau EMH yang menyatakan bahwa harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik. Dalam konteks akuntansi, hal ini berarti bahwa laporan keuangan yang disusun dengan baik dapat mempengaruhi harga saham karena investor menggunakannya dalam analisis. Jika pasar efisien, maka informasi akuntansi yang relevan dan tepat waktu akan segera tercermin dalam harga pasar saham. Hal ini mendorong pentingnya pelaporan keuangan yang transparan dan berkualitas tinggi. Terima kasih telah menonton video tersebut. Kami kurang lebih mohon maaf apabila terdapat salah kata atau tipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.